Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan kali ini, setelah sekian lama saya tidak membuat video, kali ini kita akan kembali melanjutkan mengenai sejarah Piala Dunia gitu ya. Karena dulu saya sempat membahas mengenai sejarah Piala Dunia, walaupun ya ala kadarnya saja. Dari Piala Dunia yang pertama pada tahun 1930 di Uruguay sampai Piala Dunia yang di Chile ya, ketujuh atau keberapa gitu, saya agak lupa. Dan kali ini tentu saja setelah Piala Dunia 1962 kita akan membahas mengenai Piala Dunia tahun 1966. Piala Dunia ini diadakan di negara penemu sepak bola, yaitu Inggris. Dan ini bisa jadi merupakan Piala Dunia yang paling diingat dan mungkin paling dikenang oleh rakyat Inggris. Bahkan mungkin Piala Dunia ini menjadi Piala Dunia yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi seperti sebuah dongeng. Karena pada Piala Dunia di Inggris ini, tim nasional Inggris selain sukses sebagai tuan rumah, walaupun ada sedikit ganjalan tentu saja, mereka juga berhasil menjadi kampiun, menjadi juara. Gitu kan. Selain kesuksesan Inggris menjadi juara, Piala Dunia 1966 ini juga banyak melahirkan kejadian-kejadian menarik. Kejadian pertama terjadi pada babak kualifikasi. Karena di babak kualifikasi ini seluruh tim dari negara Afrika ini menolak untuk ikut dalam babak kualifikasi. Alasannya adalah mereka menginginkan adanya perubahan regulasi karena saat itu tim dari zona Afrika yang lolos ini masih harus bertanding melawan tim dari zona Asia, dan itu tentu saja tidak adil. Dan hal ini memicu tim-tim dari benua Afrika ini menolak untuk mengikuti babak kualifikasi. Kejadian lainnya terjadi dan cukup menghebohkan adalah 3 bulan menjelang turnamen digelar. Jadi saat itu piala trofi Jules Rimet yang merupakan Piala Dunia ini hilang dicuri saat dipamerkan di Westminster, Inggris. Inggris tentu saja hampir menanggung malu dengan peristiwa ini. Gitu kan? Beruntung ada seekor anjing bernama Pickles yang menemukan piala tersebut terbungkus koran di London Selatan. Jadi Inggris terhindar dari malu. Atas jasa besarnya ini, sang pemilik Pickles yaitu David Colbert ini mendapatkan imbalan sebesar 6.000 pound sterling. Itu kan, jadi si David Colbert ini mendapat 6.000 pound dan itu lumayan, itu besar ya, gede sekali pada masa itu kan. Akan tetapi beberapa orang yang terkait dengan peristiwa ini itu meninggal ya, bahkan Pickles pun meninggal. Tidak hanya orang ya, tapi anjingnya pun, anjing yang menemukan sang pahlawan pun meninggal. Yang pertama adalah Joe Mears, presiden dari FA, ini meninggal akibat serangan jantung. Kemudian Pickles tewas tertimpa pohon, sedangkan sang pencuri Edward Bletchley ini juga meninggal di penjara. Jadi itu kejadian-kejadian yang mengiringi Piala Dunia 1966. Piala Dunia ini pada awalnya dianggap kurang begitu menarik karena mulai banyak tim yang bermain dengan gaya bermainan defensif atau yang sering disebut dengan sepak bola negatif. Gitu kan, gaya ala Itali, ala Catenaccio gitu kan. Ini bisa dimaklumi ya karena ini mungkin sebagai anti strategi untuk menghentikan tim nasional Brazil. Itu kan, karena pada saat itu sepak bola dunia tengah didominasi oleh tim nasional Brazil ya, mereka dengan pemain-pemain macam Garrincha dan tentu saja sang dewa sepak bola yaitu Pele memang sulit untuk dihentikan. Dan anti strateginya adalah dengan cara bermain defensif. Dan itu dilakukan oleh banyak negara di Piala Dunia 1966. Akan tetapi Piala Dunia ini menjadi menarik seiring dengan banyaknya kejutan yang terjadi. Kejutan yang pertama tentu saja terjadi
terhadap juara bertahan Brazil. Jadi tim Samba ini secara mengejutkan tersingkir di babak penyisihan grup. Padahal kita tahu Brazil adalah juara dua edisi Piala Dunia sebelumnya, yaitu Piala Dunia 1958 di Swedia dan 1962 di Chile. Tapi di Piala Dunia 1966 di Inggris ini, tim Samba tidak berkutik. Meskipun di laga pertama mereka sempat meraih kemenangan melawan Bulgaria, akan tetapi mereka kalah dalam dua pertandingan berikutnya melawan Hongaria dan Portugal. Tersingkirnya Brazil ini menurut sebagian besar pengamat ini dikarenakan karena mereka tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan kepada Pele. Itu kan saat mereka menghadapi Bulgaria di pertandingan pertama, Pele ini di marking 3-4 pemain dikepung gitu ya, tackle keras, dan bahkan dia membuat dia cedera dan harus absen saat Brazil kalah dari Hungaria. Di pertandingan penentuan melawan Portugal, sebenarnya Pele belum belum fit 100%, tapi dipaksa untuk bermain. Dan hasilnya Brazil kalah dari Portugal, dan Pele pun kembali mendapatkan tackle keras dari Moraes yang menghantam lututnya ya. Dan setelah pertandingan, sang dewa sepak bola ini menangis dan mengatakan kalau dia sempat tidak ingin tampil lagi di Piala Dunia karena terus-menerus mendapatkan tackle-tackle brutal dan keras dari lawan. Kejutan berikutnya datang dari wakil Asia. Itu ya teman-teman. Jadi bukan Jepang atau Korea Selatan atau Saudi Arabia, tim-tim kuat sepak bola Asia yang membuat kejutan pertama kali di Piala Dunia. Tapi yang pertama membuat kejutan di Piala Dunia adalah Korea Utara, teman-teman. Jadi Korea Utara ini berhasil menembus babak perempat final atau lolos sampai ke babak perempat final. Padahal saat itu Korea Utara ini berada satu grup dengan tim-tim yang punya nama besar di sepak bola internasional seperti Italia, kemudian Uni Soviet dan juga Chile. Media terutama The Times ini memprediksi bahwa Korea Utara ini hanya akan menjadi tim penggembira di Piala Dunia gitu kan, karena memang lawan mereka di grup 4 ini sangat berat ya, tim-tim yang punya tradisi kuat di sepak bola internasional. Dan prediksi itu hampir menjadi kenyataan ketika di pertandingan pertama si nyamuk merah ini kalah 2-0 dari Uni Soviet. Itu kan semakin mempertegas kalau Korea Utara ini hanya tim yang menjadi tim penggembira saja di grup ini. Tapi prediksi ini mulai berubah ketika di laga kedua mereka mampu menahan imbang Chile dengan skor 1-1. Dan di pertandingan terakhir yang merupakan pertandingan penentuan, Korea Utara berhasil mengalahkan Italia dengan skor 1-0. Nama-nama besar dari tim Italia seperti Gianni Rivera dan Sandro Mazzola yang merupakan bintang Serie A waktu itu tidak berkutik di tangan si nyamuk merah. Dan Korea Utara pun lolos ke babak perempat final Piala Dunia 1966. Keberhasilan mereka ini disambut dengan tangis haru oleh para pemain di lapangan. Gitu kan? Mereka mengatakan kalau mereka mendapatkan pesan dari pemimpin negara itu, yaitu Kim Il Sung, untuk meraih minimal 1 atau 2 kemenangan. Itu kan target yang sangat-sangat berat bagi Korea Utara. Ya, harus meraih kemenangan, minimal meraih kemenangan dengan dengan lawan-lawan yang jauh di atas mereka dan punya nama besar seperti yang dikatakan tadi, ada Uni Soviet, ada Chile. Tapi dengan semangat yang luar biasa dan mungkin juga takut dihukum para pemain ini, mereka tampil luar biasa dan akhirnya mampu mengalahkan juara dunia 2 kali yaitu Italia dan lolos ke babak perempat final. Korea Utara pun menjadi idola baru bagi warga kota Middlesbrough gitu kan. Middlesbrough ini adalah home base mereka. Karena di saat banyak kesebelasan bermain sepak bola defensif, lebih mementingkan pertahanan, si nyamuk merah ini tampil dengan gaya main menyerang dan penuh determinasi, dan itu disukai oleh warga lokal. Bahkan di babak perempat final 3.000 warga Middlesbrough ini mengiringi perjalanan mereka ke stadion saat Korea Utara
akan menghadapi Portugal di babak perempat final. Kejutan Korea Utara akhirnya terhenti di tangan Seleção das Quinas, Portugal, di babak perempat final. Meskipun sempat unggul 3-0 dalam tempo 25 menit, tapi Korea Utara harus kebobolan ya, karena Portugal tiba-tiba bangkit dan mampu mencetak 5 gol. 4 dari 5 gol Portugal ini diciptakan oleh si Black Panther Eusebio, yang juga merupakan top skor turnamen. Football coming home, itulah yang didengungkan atau jargon yang didengungkan oleh rakyat Inggris saat mereka ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia saat itu. Karena sejak lama Inggris ini selalu mengklaim kalau mereka lah penemu sepak bola. Dan ketika Piala Dunia digelar di negaranya, maka jargon football coming home menggema. Gitu kan? Dengan status sebagai tuan rumah, tim nasional Inggris pun menjadi unggulan utama untuk meraih Piala Dunia. Itu tidak heran ya, karena saat itu Inggris ini dihuni oleh para pemain bintang dari divisi 1 ya, atau first division, divisi utama. Jika ya belum ada Liga Primer waktu itu, tentu saja masih first division. Pemain-pemain seperti Charlton bersaudara, kemudian Geoff Hurst, kemudian siapa lagi kipernya itu Gordon Banks, dan tentu saja sang kapten ikonik mereka Bobby Moore. Dan Inggris memang tampil memukau di babak penyisihan grup. Mereka lolos ke perempat final dengan tanpa kebobolan 1 gol pun di babak penyisihan grup. Di babak perempat final, Inggris berhasil mengalahkan Argentina, dan lagi-lagi gawang mereka juga belum kebobolan. Gawang Inggris baru jebol di babak semifinal ketika mereka menghadapi Portugal. Inggris pun mengalahkan Seleção das Quinas dengan skor 2-1. Inggris akhirnya tampil di partai final Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan di babak final, Inggris ini bertemu dengan tim nasional Jerman Barat. Bermain di Stadion Wembley, Inggris ini sempat tertinggal lebih dulu melalui gol pemain Jerman Barat, Helmut Haller. Akan tetapi, Geoff Hurst mampu menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1 sebelum Martin Peters membawa The Three Lions berbalik unggul 2-1. Kemenangan Inggris harus tertunda ketika pemain Jerman yaitu Weber mampu menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2, sehingga pertandingan pun dilanjutkan ke babak ini extra time atau babak perpanjangan waktu. Di babak inilah terjadi kontroversi yang selalu diingat oleh pendukung kedua kesebelasan, yaitu pendukung Inggris dan tentu saja pendukung Jerman. Kontroversi diawali ketika Geoff Hurst melepaskan tendangan yang membentur tiang atau mistar, kemudian bola jatuh ke garis gawang. Bola memang sempat dibuat oleh Weber, tapi wasit saat itu setelah berdiskusi dengan asisten wasit ini menyatakan bahwa bola itu sudah melewati garis gawang dan menyatakan gol. Inggris pun unggul 3-2. Gol kontroversial itu tentu saja mempengaruhi mental para pemain dari Jerman Barat. Dan akhirnya Geoff Hurst benar-benar menyempurnakan kemenangan Inggris pada hari itu dengan mencetak hat-trick di penghujung laga. Inggris pun menjadi juara dunia untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Jerman Barat dengan skor 4-2. Kejadian kontroversi ini tentu saja bagi warga Jerman sangat menyakitkan ya, dan wasit yang memimpin pertandingan final itu menjadi musuh nomor 1 publik Jerman sampai dengan kematiannya pada tahun 1998. Kejadian kontroversi di final Piala Dunia 1966 ini kembali terulang saat Inggris bertemu dengan Jerman di Piala Dunia tahun 2014. Bedanya, kali ini yang mendapat keuntungan dari kejadian kontroversi itu adalah Jerman. Saat itu, tendangan dari pemain Inggris, Frank Lampard, ini dari tayangan ulang di video itu sudah melewati garis gawang, tapi wasit menyatakan itu bola belum melewati garis gawang. Dan Inggris pun pada saat itu kalah 4-1 dari Jerman yang akhirnya menjadi juara. Demikian pembahasan mengenai sejarah Piala Dunia 1966 di Inggris. Terima kasih dan sampai jumpa.